teman-teman juga udah ngikutin 2 hari terakhir bagaimana kondisi. Oh, nggak kedengeran? Kondisi market kita 2 hari terakhir, ya. Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Saya nggak akan Q&A. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggantinya gimana? Dokumentasi Penggantinya gimana? administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Ya, nanti akan ada sementara PLT yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama yang baru. Terima kasih. Selalu baik. Bahwa berkaitan dengan pernyataan dari MSCI kemarin waktu Indonesia, kami OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Sesuai dengan hal tadi, maka kami akan melakukan beberapa langkah di bawah ini. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa dan KSEI yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari oleh MSCI apakah sesuai dengan yang dibutuhkan mereka, yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dengan kemudian mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori pemilikan tadi itu. Nah, seperti saya katakan bahwa penyesuaian tadi itu sedang dikaji lebih jauh oleh MSCI. Tapi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final sehingga diterima. Pasar modal Indonesia lagi diuji. Tekanan dari lembaga indeks global MSCI bikin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK langsung tancap gas. Reformasi besar-besaran pasar modal nasional disiapkan, cepat, tepat, dan efektif. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa ini penting banget buat investor? Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa tekanan dari MSCI bukan berarti Indonesia ditinggalkan. Justru sebaliknya. Menurut OJK, MSCI masih ingin saham-saham emiten Indonesia tetap masuk dalam indeks global. Alasannya jelas. Pasar modal Indonesia dinilai sangat potensial dan masih investable bagi investor internasional. Tapi ada sejumlah catatan yang harus dibenahi agar sesuai dengan standar global. Sebagai tindak lanjut, OJK menyiapkan reformasi menyeluruh. Langkah pertama, OJK akan menindaklanjuti proposal dan penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Seluruh penyesuaian ini saat ini masih dipelajari oleh MSCI. Salah satu poin krusial adalah soal perhitungan free float. Dalam skema yang diajukan, investor dengan kategori corporate dan others akan dikecualikan dari perhitungan free float.
Selain itu, kepemilikan saham akan dipisahkan secara lebih jelas antara yang di atas dan di bawah 5%. Mahendra menjelaskan, langkah ini bertujuan agar struktur kepemilikan saham di Indonesia lebih transparan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Tak berhenti di situ, MSCI juga meminta penyesuaian tambahan. Informasi kepemilikan saham di bawah 5% harus disajikan dengan standar global. OJK memastikan penyesuaian ini akan dilakukan. Langkah berikutnya yang paling disorot adalah rencana aturan free float minimal 15%. Aturan ini akan diterbitkan oleh Self-Regulatory Organization atau SRO dalam waktu dekat, dengan prinsip transparansi yang kuat. Aturan ini jelas berdampak besar. Emiten yang tidak mampu memenuhi free float minimal 15% dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan exit policy. Namun, OJK menegaskan, prosesnya akan dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang baik dan terukur. Bagi investor, kebijakan ini penting karena meningkatkan likuiditas saham, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Buat investor retail, ini penting untuk mulai memperhatikan struktur kepemilikan saham emiten, khususnya free float. Saham dengan free float sehat cenderung lebih liquid dan stabil. Emiten, penyesuaian ini jadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi agar tetap kompetitif di mata investor global. Ikuti terus perkembangan aturan OJK dan BEI, karena reformasi ini bakal menentukan arah pasar modal Indonesia ke depan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran teman-teman media semua, dan tentu kami menyambut baik karena dengan begitu kami dapat menyampaikan informasi yang dapat teman-teman komunikasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Pertama-tama saya ingin membacakan ya posisi yang kami anut terkait dengan perkembangan beberapa waktu belakangan ini. Bahwa berkaitan dengan pernyataan dari MSCI kemarin waktu Indonesia, kami OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik. Karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Sesuai dengan hal tadi, maka kami akan melakukan beberapa langkah di bawah ini. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa dan KSEI yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari oleh MSCI apakah sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float, dengan kemudian mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori pemilikan tadi itu. Nah, seperti saya katakan bahwa penyesuaian tadi itu sedang dikaji lebih jauh oleh MSCI.
Tapi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan juga memenuhi informasi dan penyesuaian tambahan yang diminta oleh MSCI terkait dengan kemungkinan informasi tentang kepemilikan saham yang lebih kecil dari 5%, yang juga disertai dengan kategori investor, serta struktur kepemilikannya, kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan. Jadi kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional. Yang berikutnya ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagai tambahan terhadap poin yang terkait dengan kami bisa sampaikan juga bahwa kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini. Itu hal-hal yang kami ingin sampaikan.